Hai, perkenalkan saya Mutia Fadilasari dengan NIM 07011282828040. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kapabilitas dan model sistem politik. Poin utama pembahasan kali ini adalah: pertama, sistem politik dan lingkungannya; kedua, pendekatan dalam sistem politik; ketiga, kapabilitas sistem politik; keempat, model sistem politik dan rezim. Sistem politik dan lingkungannya. Bagaimana lingkungan sosial, ekonomi, budaya mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik di Indonesia? Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi struktur dan fungsi sistem politik di Indonesia melalui interaksi yang kompleks dan dinamis, diuraikan dalam beberapa aspek penting. Lingkungan sosial yang pertama yaitu keberagaman etnis dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan 6 agama resmi yang mempengaruhi struktur politik dengan menuntut representasi inklusif dan adil. Partai politik seringkali berbasis pada identitas etnis atau agama, membentuk koalisi dan kebijakan. Contohnya, partai Islam seperti PKS dan PPP menarik dukungan dari pemilih Muslim. Yang kedua, urbanisasi dan pendidikan. Urbanisasi yang pesat dan meningkatnya akses pendidikan telah mengubah lanskap sosial di Indonesia. Penduduk perkotaan yang lebih terdidik cenderung lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih aktif dalam politik, baik melalui pemilu maupun gerakan sosial. Hal ini mempengaruhi fungsi sistem politik dengan meningkatnya tekanan untuk transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan. Sejak akhir 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat kesejahteraan, tetapi kesenjangan ekonomi tetap menjadi masalah utama. Ketidakmerataan distribusi kekayaan menimbulkan ketidakpuasan kelas bawah yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk meraih dukungan. Kebijakan ekonomi seperti subsidi bahan bakar dan bantuan sosial sering dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga stabilitas politik dan meredam ketidakpuasan publik. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi utama. Ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tertentu seperti sumber daya alam misalnya minyak, gas, dan batu bara, serta pertanian mempengaruhi kebijakan politik. Pemerintah seringkali harus menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya untuk mempertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan yang dapat menjadi sumber konflik antara kelompok kepentingan. Selanjutnya, lingkungan budaya. Yang pertama, nilai-nilai tradisional versus modern. Nilai-nilai tradisional masih dominan di banyak wilayah Indonesia, terutama perdesaan. Namun, modernisasi dan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang sering bertentangan dengan tradisi lokal. Kejadian tersebut mempengaruhi politik melalui perdebatan tentang hak perempuan, LGBT, dan kebebasan beragama, sehingga pemerintah harus menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dan memenuhi tuntunan modernisasi. Yang kedua, peran media dan teknologi informasi. Media massa dan teknologi informasi kini berpengaruh besar dalam politik Indonesia, terutama media sosial yang penting untuk mobilisasi dan kampanye. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi opini politik dan hasil pemilu. Pemerintah dan partai politik harus menyesuaikan strategi komunikasi mereka melalui platform digital. Pendekatan dalam sistem politik. Yang pertama, strukturalisme. Pendekatan ini berfokus pada struktur sosial yang mempengaruhi perilaku politik seperti institusi pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana struktur-struktur ini bekerja dan berinteraksi dalam menentukan hasil politik. Yang kedua, fungsionalisme. Pendekatan ini melihat sistem politik sebagai sebuah organisme yang setiap bagiannya memiliki fungsi tertentu yang penting untuk keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Misalnya, fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam memelihara keseimbangan dan stabilitas politik. Yang ketiga, rasionalisme. Pendekatan ini berfokus pada perilaku rasional individu dalam sistem politik. Rasionalisme menganggap bahwa aktor politik bertindak berdasarkan kalkulasi untung rugi untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Pendekatan ini sering digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan politik dan perilaku pemilih. Kapabilitas sistem politik. Yang pertama yaitu kapabilitas ekstraktif. Kapabilitas ekstraktif adalah kemampuan pemerintah mengumpulkan sumber daya dari masyarakat dan lingkungan. Contohnya seperti pajak dan pendapatan negara dan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya yaitu kapabilitas distributif. Kapabilitas ini adalah kemampuan pemerintah mendistribusikan sumber daya dan manfaat kepada masyarakat. Contohnya seperti program kesejahteraan sosial dan subsidi. Selanjutnya yaitu kapabilitas regulatif. Kapabilitas ini adalah kemampuan pemerintah mengatur perilaku individu dan kelompok melalui peraturan dan hukum. Contohnya seperti legislasi dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu kapabilitas simbolik.
Kapabilitas ini adalah kemampuan pemerintah mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat melalui simbol, ritual, dan komunikasi. Contohnya seperti upacara dan peringatan nasional dan pidato presiden dan pejabat tinggi. Selanjutnya yaitu kapabilitas domestik. Kapabilitas ini adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola isu-isu dalam negeri. Contohnya seperti manajemen krisis dan keamanan dalam negeri. Selanjutnya yaitu kapabilitas dalam negeri dan internasional. Kemampuan ini pemerintah dalam menangani isu-isu global dan menjalani hubungan dengan negara lain. Contohnya diplomasi dan hubungan internasional dan partisipasi dalam negeri internasional. Model sistem politik dan rezim. Model sistem politik yang pertama yaitu demokrasi representatif, yang dimana sistem ini warga negara memilih perwakilan mereka untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses berpolitik. Relevansinya dengan Indonesia yaitu Indonesia menerapkan demokrasi representatif melalui pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden. Yang kedua yaitu presidensialisme, yang dimana sistem ini eksekutif dipisahkan dari legislatif dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Relevansinya yaitu Indonesia menerapkan sistem presidensialisme di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki wewenang eksekutif yang besar. Yang ketiga yaitu pluralisme politik. Sistem politik di mana terdapat keberagaman ideologi, partai politik, dan kelompok kepentingan yang berkompetisi secara terbuka dalam proses politik. Relevansinya yaitu Indonesia adalah contoh pluralisme politik dengan beragam partai politik dan kelompok kepentingan yang aktif dalam proses politik, meskipun terdapat tantangan seperti dominasi partai besar dan kecenderungan politik yang berbasis identitas. Selanjutnya yaitu jenis rezim. Jenis rezim yang pertama yaitu demokrasi berkembang, yang dimana negara yang mengalami transisi menuju demokrasi tetapi masih memiliki kelemahan dalam sistem politik dan kebebasan sipil. Relevansinya dengan Indonesia yaitu Indonesia sering dianggap sebagai negara demokrasi berkembang karena masih menghadapi tantangan dalam memperkuat institusi demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu oligarki, yang dimana sistem ini kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil orang atau kelompok elit. Relevansinya dengan Indonesia yaitu beberapa pengamat menyebutkan adanya elemen oligarki dalam politik Indonesia dengan sejumlah kelompok elit yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu hybrid regime atau rezim campuran, yaitu sistem politik yang memiliki ciri-ciri dari ketidakteraturan dan demokrasi dengan campuran elemen otoriter dan demokratis. Relevansinya dengan Indonesia yaitu meskipun Indonesia secara resmi adalah negara demokratis, beberapa pengamat berpendapat bahwa terdapat elemen-elemen dari rezim campuran, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan oleh aparat keamanan. Thank you for watching.